видел достоинство. Это точно надо сделать чужим. В таком состоянии нельзя оставаться. Самочувствие на уровне жизни людей. Pada masa ini, jet tempur Sukhoi Su-27, Su-30, dan Su-35 menjadi tulang punggung AU Rusia. Ketiganya resmi beroperasional untuk mengawal penguasaan udara negeri beruang merah. Tentu yang paling modern adalah Su-35. Akan tetapi hal itu dirasa kurang karena Su-35 tak mungkin berdaya menghadapi duo jet tempur siluman Amerika Serikat F-35 Lightning II dan F-22 Raptor. Mengutip dari The Diplomat pada Kamis 9 April, Rusia saat ini sedang bersiap menyambut jet tempur idamannya, yakni Sukhoi Su-57. Jet tempur siluman generasi kelima ini rencananya akan dikirimkan ke Skuadron Udara Angkatan Udara Rusia pada akhir 2020. Rencana awalnya Su-57 dikirimkan pada akhir tahun 2019 lalu. Namun, karena adanya kecelakaan pada uji coba Desember 2019, pabrikan Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant yang membuat Su-57 menunda pengiriman. Setelah dilakukan perbaikan dan peningkatan kemampuan, maka pada 2020 ini Su-57 siap terbang mengawal udara Rusia bersama dengan ketiga saudara tuanya tersebut. Pemimpin Rosneft yang menangani pengiriman Su-57, Sergei Semezov, pada Desember tahun lalu mengatakan, memang pengiriman harus dilakukan pada 2020 karena berbagai faktor. Pekerjaan besar telah menunggu kami di tahun 2020 untuk menstabilkan industri pesawat terbang Rusia. Demikian kata Sergei seperti dikutip dari TASS. Proses pengiriman jet tempur generasi kelima Su-57 kepada AU Rusia akan dimulai. Lebih jauh, Angkatan Udara Rusia saat ini sebenarnya sudah menerima 10 prototipe Su-57. 4 diantaranya bahkan sudah dikirim ke medan perang, yakni Suriah, di mana untuk menguji coba jet tempur tersebut berduel dengan F-35 Lightning II milik Amerika Serikat dan Israel di sana. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Angkatan Udara negaranya sampai tahun 2028 akan menerima 76 unit Su-57 dari United Aircraft Corporation. Produksi massal Su-57 saat ini sedang digeber oleh UAC, mengingat F-35 sudah dikirimkan ke berbagai negara sekutu Amerika Serikat. Di hari jadinya yang ke-74 pada 9 April 2020 ini, kita akan teringat pengadaan salah satu pesawat tempur canggih dari Rusia yang pembeliannya sempat menjadi polemik. Banyak yang menilai pembelian itu batal karena pengiriman unitnya tak kunjung tiba. Namun Direktur Dinas Federal Rusia untuk Kerjasama Teknik Militer Dmitry Shugaev menegaskan tidak pernah ada pembatalan resmi dari Indonesia.
Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono pada akhir Maret lalu juga menegaskan hal yang sama. Namun hingga kini, pesawat dengan julukan Super Flanker itu tidak kunjung tiba di tanah air. Anehnya, Trenggono justru mengungkapkan sedang mempertimbangkan opsi membeli saingan Su-35 yaitu F-35 buatan Lockheed Martin berjuluk Lightning II. Hal itu menyusul tekanan dari Amerika Serikat di tengah perang dagang dengan Cina sebelum corona mewabah. Mengutip dari defenseworld.net, Indonesia dan Rusia memang sudah menyetujui membeli Su-35 dengan cara barter plus uang tunai. Rusia Indonesia sendiri sudah melakukan negosiasi sejak lama dan finalisasinya pada tahun 2019 mengenai komoditas apa saja yang dimasukkan dalam perdagangan barter. Rusia mau menerima barang-barang dari Indonesia seperti minyak sawit, karet, kopi, teh, furniture, rempah-rempah, dan lain sebagainya sebagai pembayaran Su-35. Baru 50%-nya adalah uang tunai, sehingga Indonesia hanya perlu membayar Rusia senilai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk 11 unit jet tempur generasi akhir Flanker Family itu. Namun, masalah muncul, yaitu harga komoditi tersebut terus berfluktuasi, sehingga menyulitkan kedua belah pihak menentukan harga pembayaran. Diketahui sebelumnya, dalam penjualan senjata Rusia ke India, skema pembayaran juga menggunakan mata uang rubel. Akan tetapi, Indonesia khawatir skema pembayaran tersebut bisa mengganggu perdagangan dengan Amerika Serikat karena waktu itu kita menikmati surplus perdagangan senilai 12 miliar dolar Amerika Serikat. Meski serba tidak jelas, namun akhir Maret lalu TNI AU menggelar pendidikan kualifikasi khusus teknisi pemeliharaan pesawat tempur Sukhoi Su-27 atau 30 level 1. Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Komandan Lanut Iswahyudi Marsma TNI Widiargo Iko Putra di Lanut Iswahyudi Jumat 27 Maret 2020. Ini untuk menghasilkan teknisi yang mampu mengoperasikan dan melaksanakan pemeliharaan pesawat tempur jenis Sukhoi. Selamat Hari TNI AU. Semoga nasib pembelian itu segera ada jawabnya, sehingga udara kita bisa mendapat pengawalan lebih kuat lagi. Rusia dan Amerika Serikat merupakan negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Berbeda dari banyak negara yang mengandalkan impor alat bersenjata, keduanya justru acap membuatnya sendiri dan berperan sebagai pengekspor. Salah satu yang menjadi andalan ialah produksi pesawat tempur. Selama beberapa tahun ke belakang, pesawat F-22 Raptor milik AS diklaim sebagai keajaiban teknologi lantaran berbagai kecanggihan serta persenjataan yang tersemat di dalamnya. Bahkan berkat kemampuannya, silumannya jet tempur itu mampu mendekat ke pertahanan lawan tanpa terdeteksi hingga jarak 300 meter. Bertindak sebagai rival, Rusia tak ingin tinggal diam dan menyaksikan publik memuji habis pesawat AS tersebut. Negara yang dipimpin Vladimir Putin melakukan pengembangan jet generasi kelima yang telah dimulai sejak lama, terlahir dengan nama Sukhoi Su-57.